ada suara cewek nangis lah, cewek teriak, jadi tuh bikin panik. Kita tuh berempat termasuk aku, kita jongkok meringkuk, bener-bener mepet bergerombol. Hai, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku seneng banget karena akhirnya setelah 2 bulan aku bikin video lagi. And also you can see I am very confident right now because I wore this red lipstick which is not my comfortable color and I don't even know why. And also today I am super excited because I want to review Pandora Experience yang aku mainkan 2 minggu yang lalu sama teman-teman. Nah, Pandora Experience sendiri adalah suatu escape game di mana kita tuh dikasih suatu case atau misi gitu untuk kita selesaikan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, Pandora Experience juga merupakan escape game pertama yang hadir di Indonesia dan dia juga punya tema yang banyak gitu ya, dan tersedia juga di beberapa kota. Untuk tema dan kota-kota mana aja yang available itu kamu bisa cek langsung di websitenya Pandora Experience. Untuk yang kemarin aku main Pandora Experience itu kita berenam, ada aku, Rara, Hasti, Dadang, Atun, dan Kamartin. Dan untuk alurnya sendiri itu kita melakukan pendaftaran via WhatsApp dan kita datang pas hari H dan kita bisa bayar on the spot. Setelah bayar itu kita melakukan kayak tanda tangan dokumen gitu, kayak sejenis kontrak. Sebenarnya aku nggak notice apa isinya, tapi kayaknya itu kayak terkait dengan kesiapan kita dan kesiapan kesehatan kita gitu sih kayaknya. Nah, setelah kita tanda tangan kontrak itu kita langsung diarahkan ke ruangannya. Jadi sebelum kita masuk ke ruangannya, di situ kayak ada game masternya dan dia kayak nge-briefing gitu, nge-briefing apa aja do's and don'ts-nya, dan kita dikasih kayak sejenis walkie-talkie gitu atau HT buat kita nanya-nanya gitu di dalam. Nah, pada dasarnya sih alurnya itu kita mencari clue gitu di masing-masing ruangan. Jadi kayak ada ruangan pertama, terus kita harus menyelesaikan puzzle di ruangan pertama supaya kita tuh bisa move forward to the next room. Dan di situ tuh clue-nya banyak, ada angka, ada huruf, kalimat atau simbol-simbol. Durasi permainannya itu kita 2 jam. Terus di Pandora Experience juga ada 3 parameter. Jadi yang pertama itu ada difficulty atau tingkat kesulitan, kemudian ada fear factor, sama satu lagi itu physical activity. Nah, yang kemarin kita mainkan itu temanya Dawn of Reaper, di mana Dawn of Reaper ini memiliki tingkat kesulitan 4/5, terus fear factor-nya 3/5, dan physical activity-nya 4/5. Nah, untuk Dawn of Reaper sendiri asalnya itu dari Britania Raya. Tema tersebut menceritakan tentang kayak seorang investigator wanita gitu yang dia tuh baru banget pulang kampung ke Inggris dan dia tuh dikagetkan dengan suatu case pembunuhan kejam gitu. Nah, pembunuhan ini dilakukan oleh serial killer yang namanya tuh Jack the Ripper atau Jack sang pencabik. Nah, sebetulnya ini tuh based on true story. Jadi kalau teman-teman pernah tahu case Jack the Ripper ini tuh terjadi di, aku nggak tahu lupa tahunnya, tahun berapa, tapi ini udah super lama dan sampai sekarang identitas si Jack itu belum ketahuan sama sekali. Nah, teman-teman juga bisa nonton seriesnya tentang kasus ini di Netflix, judulnya The Ripper, tapi itu tuh bukan soal Jack the Ripper. Itu tuh kayak kasus lain tapi serupa gitu dengan kasusnya Jack the Ripper. Nah, untuk challenge permainannya sendiri, kita misinya adalah untuk mencari identitasnya si Jack the Ripper ini. Jadi kita tuh berperan sebagai si investigator wanitanya itu yang namanya tuh Bernadette. Nah, untuk review mengenai kesan aku, yang pertama ketika aku masuk ruangan pertama itu tuh udah super takut banget karena suasananya tuh bener-bener serem, karena dekorasinya tuh mendukung banget gitu. Jadi tuh pas
pertama kali masuk ke ruangan satu, itu tuh kita udah ngelihat kayak potongan-potongan tubuh manusia gitu digantung. Dan ya itu deh pokoknya. Terus yang bikin takutnya lagi tuh karena ada soundnya tuh super kencang, entah itu ada suara cewek nangis lah, cewek teriak, jadi tuh bikin panik. Terus kayak ada suara orang ngedobrak atau apalah gitu, itu benar-benar bikin panik dan bikin apa sih, kayak takut kan, kayak tiba-tiba muncul. Nah, pada saat di ruangan pertama itu tuh kita kayak disuruh nonton suatu video gitu yang isinya tuh backstory dan apa namanya, misinya tuh kita tuh sebenarnya apa, itu tuh kita dikasih tahu lewat video itu. Untuk di tema Dawn of the Reaper ini kita ada aktivitas kayak naik tangga sama merangkak gitu di lorong, dan ada juga satu momen yang kita tuh harus mengorbankan satu teman kita untuk terpisah gitu sama kita. Jadi si teman kita tuh disuruh menyelesaikan puzzle di ruangan lain sendirian, yang mana puzzle itu tuh bisa membantu kita untuk membuka puzzle kita di ruangan kita yang lagi rame-rame itu. Itu serem banget sih, kayak gak ada yang mau, dan akhirnya ya udah Dadang yang dikorbankan. Nah terus kayak ada satu momen yang mana kita tuh super takut, super parno karena takut ada Jack. Jadi kita tuh berempat termasuk aku, kita jongkok meringkuk, bener-bener mepet bergerombol berempat. Terus kayak si apa namanya, temenku yang satunya lagi tuh dia kayak nge-freeze, saking takutnya dia cuma bisa nge-freeze, dan satu lagi gak tahu dia harus ngapain, dia cuma berdiri doang. Dan itu tuh kita super panik karena takut ada Jacknya, but turns out there is no Jack. Karena ya nggak ada Jacknya sama sekali, jadi emang nggak ada yang orang benerannya gitu. Karena kan udah parno duluan ya, karena sebelumnya tuh aku nonton videonya yang di sanatorium, di sanatorium yang di channelnya Bang Raditya Dika, dan itu ada orangnya kan, ada setannya, jadi kayak udah panik duluan. Menurutku ini cukup recommended banget untuk dimainin rame-rame, apalagi buat teman-teman yang emang suka permainan-permainan sejenis teka-teki gini, menyusun puzzle, dan ya siapa tahu bisa buat latihan jadi detektif gitu. Nah segitu aja review dari aku. Sebenarnya aku masih kepo juga sih sama tema-tema lainnya. That's all for my review. Thank you. See you on my next video.